Baik, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SMP Harapan Bangsa yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting kali ini setelah kita membuat grup WA dan beberapa diskusi dilakukan lewat grup WA. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan ditanyakan. Kebetulan saat ini hadir Satya Darmawan sebagai konsultan teknis dari produk Auto Invoice ini. Jadi intinya kita akan sampaikan beberapa hal mendasar dulu, kemudian nanti akan langsung masuk ke tanya jawab. Izin saya Putu Sudiarta yang akan memandu di awal, kemudian nanti akan saya serahkan kepada Satya untuk tanya jawabnya. Saya izin untuk menyampaikan sebuah video dulu. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana fitur auto invoice yang ada di Speed ID ini dapat memberikan sebuah solusi ya kepada sekolah maupun institusi lain yang memudahkan untuk mengenerate invoice atau tagihan secara rutin tiap bulannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini videonya tidak lama, saya izin untuk play. Oke, kira-kira demikian videonya. Mudah-mudahan memberikan gambaran awal tentang bagaimana itu auto invoice. Saya kembali ke screen, saya akan coba sekarang menunjukkan di sisi aplikasinya ya. Sorry, fitur yang secara umum bisa saya jelaskan. Baik, mudah-mudahan sudah tampil. Jadi produk ini adalah bagian dari produk yang dikembangkan oleh Bambu Media lewat anak perusahaannya, yaitu ISN. Bisa dilihat di logo bagian atasnya. Nah, produk ini atau layanan ini diberi nama Speed ID Auto Invoice, bisa dimanfaatkan untuk sekolah, untuk pembayaran SPP, dari mungkin dari taman kanak-kanak, SD, SMP, maupun SMA, dan selanjutnya. Kemudian juga bisa digunakan di perguruan tinggi, dapat digunakan juga untuk pemungutan iuran, karena sekarang sudah handphone sudah di tangan semua orang, jadi pembayaran juga bisa dilakukan digital. Intinya adalah auto invoice memudahkan untuk 4 hal ini. Pertama, customer tinggal registrasi dari handphonenya, kemudian selanjutnya dikonversi menjadi customer gitu ya, yang nantinya akan menerima otomatis dikirimkan digital invoice-nya kepada pelanggan semacam itu. Jadi kita tidak perlu mengingat lagi kapan itu dikirimkan dan itu dikerjakan by system semacam itu, sehingga tagihan itu ada di handphone dari pelanggan-pelanggan kita. Dalam hal ini mungkin karena sekolah di orang tua murid seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah reminder untuk pembayaran. Jadi invoice itu akan dikirimkan 7 hari lebih awal atau seminggu lebih awal, sehingga nantinya dapat dilakukan pengingat gitu ya, H-7, H-6, H-5, dan selanjutnya sampai pada hari H itu dilakukan reminder, jadi ada notifikasi dan notifikasinya bersuara. Artinya ada tagihan yang belum dibayar semacam itu. Jadi itu tentu saja akan memperbaiki ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran dari invoice yang kita kirimkan. Nah, yang keempat adalah laporan online. Diharapkan dengan laporan online ini sekolah dalam hal ini ya itu bisa melihat perkembangan dari pembayaran. Jadi siapa yang sudah dikirimkan invoice, siapa yang sudah membayar, siapa belum. Kemudian terakhir kalau sudah lewat jatuh tempo dapat juga dilakukan monitoring untuk melakukan follow up melalui WhatsApp semacam itu. Tapi dengan adanya reminder yang sudah 1 minggu itu, kita berharap hanya beberapa saja mungkin yang terlewat atau semuanya malah bisa membayar tepat waktu. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada Satya. Teman-teman dari Sekolah Harapan Bangsa
bisa post di bagian chatnya. Ini kayaknya sudah ya. Oke, sudah disampaikan mungkin nantinya. Oke. Baik, saya berikan kepada Satya untuk menjadi hostnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Satya dipersilakan untuk menunjukkan screen-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Teman-teman Bakti Bangsa bisa post mungkin pertanyaannya. Oh, sudah ya? Oke. Di chat room sudah ada cukup banyak. Ternyata ada sekitar 16 pertanyaan. Satya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih eh, Pak Utu dan tim dari Media dan SMP Harapan Bangsa. Di kesempatan ini, perkenalkan saya Satya Darmawan. Saya akan mencoba memandu dan membantu dari SMP Harapan Bangsa untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana pemanfaatan fitur auto invoice ini. Jadi sedikit menjelaskan nantinya Bapak dan Ibu bahwa di fitur auto invoice ini Bapak dan Ibu akan menggunakan dua aplikasi. Jadi ada SpeedQ dan Speed ID. Mungkin nanti saya akan tunjukkan sekilas di sisi mobilenya seperti apa sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan nomor satu. Jadi di sini teman-teman dari SMP Harapan Bangsa menanyakan bagaimana proses kerja aplikasinya. Jadi bagaimana akunnya, registrasinya, paymentnya, monitoring, dan follow up-nya. Oke, baik. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, oke. Di sini sudah terlihat. Ini merupakan tampilan dashboard Bapak dan Ibu yang di mana tampilan ini nantinya diakses melalui URL myq.isn/speed.com. Nah, untuk membuat akun ini nantinya Bapak dan Ibu tinggal register di aplikasi SpeedQ. Bisa di-download di App Store maupun Play Store. Silakan registrasikan sekolah Bapak dan Ibu dan menghubungi kami untuk mengaktifkan fitur auto invoice-nya. Nah, nanti setelah login, Bapak dan Ibu tinggal mensosialisasikan kepada siswa untuk nantinya menginstal aplikasi Speed ID di sisi user, lalu melakukan registrasi awal. Nah, registrasi ini Bapak dan Ibu tinggal membuat konter, lalu meminta semua meregistrasi sana sehingga akan masuk sebagai visitor. Nah, saat masuk sebagai visitor ini selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memilih untuk menjadi customer. Nah, saat dipindahkan menjadi customer, maka otomatis akan masuk ke database customer ini. Nah, database customer inilah yang nantinya secara rutin akan dibuatkan invoice sehingga fitur ini disebut auto invoice. Jadi tidak perlu mengingat untuk membuat invoice karena sistem akan mengenerate otomatis invoice tersebut dan memberikan notifikasi untuk mengingatkan perihal pembayarannya. Nah, untuk monitoring nantinya dan follow up itu ada menu transaction. Jadinya Bapak dan Ibu tinggal melihat data-data di sini. Saya akan contohkan pada bulan Mei mungkin agar lebih banyak data. Oke, nah ini merupakan 31 invoice, di mana 31 invoice ini Bapak dan Ibu bisa monitoring siapa yang sudah bayar, berapa jumlah tagihan, dan untuk follow up, pertama akan ada sistem otomatis dari sistem auto invoice untuk mengirimkan reminder, serta Bapak dan Ibu bisa menghubungi langsung melalui WA dengan mengklik tombol WA ini. Oke, mungkin itu untuk yang pertama. Selanjutnya adalah pelanggan harus registrasi dulu. Ya, jadi ini merupakan filtering awal di mana untuk menentukan baik itu nanti besaran dari nominal pembayaran setiap bulannya maupun tanggal diberlakukan masuk sebagai pelanggan. Itu akan masuk di fitur yang tadi di menu visitor. Di sini setelah masuk menjadi pelanggan, tinggal ditambahkan sebagai customer. Jadi Pak Ibu tinggal masuk ke detail, lalu di sini add to customer. Nah, saat add to customer di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi nominalnya berapa, tanggal registernya berapa, repeatnya itu setiap 1 bulan, lalu tujuannya apa. Nah, tunda hari ini merupakan fitur berapa lama invoice ini berlaku, seperti itu. Oke, Oke, selanjutnya saya lanjutkan pertanyaannya, nomor 3.
Apakah semua yang sudah masuk jadi customer akan mendapatkan invoice secara rutin? Ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir invoice-nya tidak terkirim karena itu sudah dipastikan oleh sistem setiap tanggal pendaftaran dari pelanggan akan dikirimkan invoice plus dengan notifikasi. Jadi tidak hanya invoice-nya yang ada di HP pelanggan atau customer tapi juga notifikasi masuk bahwa ada peringatan Anda memiliki tagihan di aplikasi Speed ID. Oke, selanjutnya, apakah invoice akan dikirimkan 1 minggu sebelum jatuh tempo? Ya, jadi invoice ini setelah diterbitkan selama 1 minggu itu akan diberikan notifikasi secara terus-menerus setiap sorenya. Nah, jadi setiap sore akan diingatkan jika belum membayar ya tentunya. Jika belum membayar, customer akan diingatkan bahwa dia memiliki invoice yang akan jatuh tempo seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu memperingatkan lagi karena sistem sudah otomatis memperingatkan. Tapi jika ingin lebih personal, itu juga tersedia fitur yang tadi untuk melakukan chatting langsung melalui WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 5, reminder invoice di HP customer 1 hari sekali jam berapa? Oke, ini benar. Jadi reminder akan dikirimkan setiap hari dan itu sore. Itu kurang lebih di antara sekitar jam 3.15 seperti itu. Jadi 3.13 sampai 3.15 itu akan dikirimkan invoice, notifikasi atau reminder terkait pembayaran invoice yang belum dilakukan oleh customer. Lalu 6, jika sudah lewat jatuh tempo, tidak akan di-reminder lagi. Ya, benar. Tapi tidak usah khawatir, invoice tetap akan ada di HP dari customer untuk dibayar. Jadi memang sudah tidak akan dikirimkan notifikasi lagi, tapi Bapak dan Ibu dapat follow up melalui WA langsung. Jadi di monitoring tadi, oke, di transaksi ini Bapak dan Ibu tinggal pilih siapa yang belum bayar statusnya, lalu tinggal langsung klik WA untuk melakukan follow up secara langsung. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana monitoring melihat mana yang sudah bayar? Ya, kita kebetulan ada di tampilan ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di sini lihat siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum melakukan pembayaran. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat mana yang sudah expired atau cancel atau settlement atau pending masih belum membayar bisa dilihat di sini. Jadi semua sudah ada di sini untuk melakukan monitoring. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 8, jika sudah lewat jatuh tempo, apa yang bisa dilakukan? Oke, di sini ada dua. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh admin itu tentunya adalah melakukan follow up. Jadi tentunya bisa dimonitoring siapa saja yang belum bayar dan untuk pelanggan itu tetap bisa melakukan pembayaran. Itu nantinya bisa dilihat tiketingnya di history. Nah, itu akan saya tunjukkan nanti di sisi aplikasi Speed ID-nya. Seperti apa sih tampilan untuk auto invoice-nya. Oke, selanjutnya nomor 9, apakah invoice yang sudah lewat dikenakan denda? Oke, nah ini pertanyaan bagus, Bapak dan Ibu. Kami sebenarnya merujuk kepada beberapa pola pembayaran invoice, di mana di pola yang kami ambil adalah untuk denda itu sebenarnya tidak termasuk dari pembayaran invoice yang sudah terbit seperti itu. Jadi invoice yang sudah terbit itu bisa dibayar kapanpun jika sudah lewat, karena sistemnya adalah sistem di mana customer base. Jadi customer tentunya harus membayar untuk mendapatkan layanan. Jadi jika layanannya habis ya harus dibayarkan dulu tunggakannya. Kurang lebih seperti kalau Bapak Ibu berlangganan internet seperti itu. Jadi tinggal dibayar tagihannya lalu langsung aktif seperti itu. Oke, selanjutnya 10, bagaimana di sisi customer? Jika sudah lewat jatuh tempo, apakah invoice masih ada dan masih bisa dibayar? Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa invoice masih bisa tetap dibayar. Jadi tidak usah takut, customer masih tetap bisa melakukan pembayaran di menu history dari tiketnya. Nomor 11, bagaimana jika ada customer yang tidak berlangganan lagi sebagai customer kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena sekali lagi ini merupakan sistem atau fitur auto invoice di mana sistem sudah mengenali langsung apabila customer sudah tidak aktif.
Jadi Bapak dan Ibu tinggal masuk ke menu customer. Jika memang customer tersebut sudah tidak aktif lagi, tinggal diklik nonaktifkan. Nah, setelah nonaktif, maka sistem tidak akan menerbitkan invoice untuk customer tersebut. Jadi tidak perlu khawatir customer tersebut memiliki atau diterbitkan invoice lagi. Jadi sistem sudah memilihkan customer yang aktif yang dikirimkan invoice. Oke, selanjutnya nomor 12, bagaimana mekanisme alur masuk transfer pembayaran? Apakah langsung masuk ke sekolah atau aplikator dulu? Ya, mungkin ini Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan sistem-sistem yang sudah ada saat ini seperti marketplace. Itu umumnya semua pembayaran akan masuk ke aplikator. Itu sebenarnya untuk meyakinkan atau memvalidasi Bapak dan Ibu terkait dengan pembayaran tersebut. Jadi itu akan ditampung terlebih dahulu dan dilakukan pembayaran secara rutin seperti itu. Nah, itu Pak dan Ibu bisa berkonsultasi dengan kami terkait bagaimana mekanisme untuk ditransfer ke nomor rekening dari sekolah. Itu sudah ada yang kami buat terkait dengan rutinitas transfernya. Jadi Bapak dan Ibu akan nanti diterbitkan settlement bahwa oh sekian transaksi yang terjadi dan sekian yang sudah kami transfer seperti itu. Oke, 13. Bagaimana dengan biaya dari layanan Speed ID Auto Invoice ini? Oke, sebenarnya dari sisi biaya itu untuk auto invoice itu sama seperti Bapak dan Ibu transaksi di aplikasi Shopee seperti itu. Nah, itu sebenarnya dikenakan biasanya ada ongkirnya seperti itu. Nah, itu dikenakan kepada customer. Di sini adalah biaya admin dalam melakukan transaksi pembayaran. Itu sama seperti Bapak dan Ibu top up dari GoPay, top up dari apa? Shopee Pay itu pasti akan ada biaya administrasinya seperti itu. Nah, itu dikenakan di sisi customernya. Oke, selanjutnya 14. Bagaimana jika pelanggan yang telah nonaktif ingin aktif kembali? Nah, ini sebenarnya juga dimungkinkan pada Ibu. Ada dua cara pada Ibu. Yang pertama, customer bisa registrasi lagi, masuk ke visitor dan add customer. Itu tentunya nanti sistem akan memberikan konfirmasi bahwa pelanggan ini sebelumnya nonaktif. Apakah mau diaktifkan kembali atau tidak? Itu bisa. Ataukah Pak dan Ibu bisa langsung ke customer, mencari namanya, lalu merubah statusnya menjadi aktif kembali. Itu juga bisa. Pak Nebu juga nanti bisa monitoring di sini bagaimana riwayat dari pembayarannya. Jadi tinggal dicek lagi, contoh di sini Satya Darmawan. Oke, ini riwayat pembayarannya. Jadi bagaimana pembayarannya? Ini belum dibayar. Oh ternyata customer ini malas membayar seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah mau diberikan berlangganan lagi atau tidak? Atau ada punishment khusus? Nah, itu akan menjadi kebijakan dari Bapak dan Ibu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana cara follow up pelanggan yang belum bayar? Nah, itu sama pada Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa ke customer, lalu bisa mengklik fotonya langsung boleh, atau kalau Bapak dan Ibu ingin melihat yang belum membayar, itu bisa ke transaksi. Di transaction ini Bapak dan Ibu bisa pilih yang belum bayar, lalu diklik WA-nya. Itu sama saja. Oke, yang terakhir adakah bentuk ekspor laporan? Nah, ini tentunya paling penting tentunya bagi manajemen mendapatkan laporan baik itu secara digital maupun fisik ya terkadang. Jadi Pak dan Ibu eh, tidak perlu ragu di sini sudah ada fitur ekspor Excel-nya. Jadi silakan difilter dulu tanggalnya, tanggal berapa datanya akan diambil, lalu silakan melakukan Oke, ekspor Excel. Nah, itu akan otomatis mendownload Excel. Misalnya apakah download Excel, silakan di-download. Nah, itu otomatis akan menerbitkan datanya. Oke, oke, itu sudah terdownload seperti itu. Jadi formatnya sudah kami sediakan. Di sana sudah ada informasi terkait berapa jumlahnya dan berapa pembayarannya. Oke, agar tidak banyak menyita waktu, saya ingin menampilkan di sisi Speed ID-nya. Mungkin agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran seperti apa nantinya di sisi aplikasi Speed ID-nya. Oke, izin saya men-share dari handphone ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, Oke, sudah terlihat. ya.
di sini sudah terlihat Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada dua aplikasi yang nantinya Bapak dan Ibu install. Pertama SpeedQ itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh admin sekolah untuk melakukan monitoring. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sini di SMA 3 Merdeka kita membuat beberapa counter, ada pembayaran SPP, pendaftaran pembayaran SPP. Nah, itu yang nantinya akan menjadi menu atau counter registrasinya. Oke. Nah, nantinya di pembayaran SPP ini juga dapat dilakukan monitoring. Untuk monitoring siapa saja yang sudah melakukan pembayaran, itu bisa. Oke. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke aplikasi Speed ID. Oke. Nah, ini aplikasi Speed ID adalah aplikasi yang digunakan oleh customer maupun nantinya bagi Bapak dan Ibu yang di sekolah SMP Harapan Bangsa, ini merupakan aplikasi di sisi siswa atau orang tuanya melakukan untuk monitoring pembayaran atau invoice-nya. Nah, nanti customer atau pelanggan bisa ke aplikasi SpeedQ. Nah, di sini My Ticket. Oke. Nah, itu sudah terlihat Bapak dan Ibu. Di sini ada informasi terkait dengan nomor invoice-nya berapa, lalu dari SMA 3 Merdeka, lalu kontaknya, tanggal invoice-nya, tujuannya, dan besar pembayarannya. Seperti itu. Nah, lalu eh, bagaimana jika seperti yang tadi disampaikan di sisi jika invoice-nya sudah lewat seperti itu. Nah, seperti yang sampaikan tadi, jangan khawatir itu ada di history. Itu di bagian pojok kanan atas. Itu yang berlogo seperti jam itu. Nah, itu bisa diklik. Nah, dan itu history dari invoice-nya akan muncul di sana. Nah, ini kebetulan ada invoice untuk bulan Mei yang belum dibayarkan. Seperti itu. Nah, tinggal diklik nanti oleh pelanggan no customer. Nah, opsinya bisa save dan pay. Save itu menjadi apa? Save itu menjadi image. Apa untuk apa? Jadi pertama bisa untuk di-share, baik itu yang belum dibayar maupun yang sudah dibayar. Jadi itu bisa di-share mungkin murid ke orang tuanya untuk mengingatkan bahwa ada invoice yang belum bayar, atau jika murid yang melakukan pembayaran, nanti di ikonnya akan ada logo paid. Jadi dia sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah itu bisa di capture juga atau di save seperti itu. Nah, jadi kalau di pay dia akan otomatis pada Ibu. Oke. Nah, di sini kebetulan kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank besar yang ada di Indonesia, bank resmi tentunya yang nasional. Jadi di sini sudah ada Mandiri, BNI, BRI, BCA juga sudah ada. Kebetulan di sini saya sudah sempat mencoba menggunakan BCA Virtual Account sebelumnya, jadi bisa dilanjutkan dengan BCA Virtual Account atau yang lainnya, serta metode pembayaran digital berupa QRIS, Dana atau OVO juga sudah bisa seperti itu. Jadi opsi pembayarannya banyak, tidak perlu takut bayarnya kemana seperti itu. Jadi saya yakin salah satu bank ini pasti dimiliki oleh customer seperti itu. Oke, jika sudah dibayarkan, nantinya statusnya akan menjadi paid di sini. Akan ada logo paid seperti itu kurang lebih, Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke hostnya ke Pak Putu jika nantinya ada yang ingin dijelaskan kembali. Oke. Oke, terima kasih Satya atas penjelasannya yang sudah cukup detail. Jadi dari diskusi kita sebelumnya di grup WA yang dibentuk, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SMP Harapan Bangsa, rasanya ada 16 dan saya ikuti tadi 16-nya sudah cukup terjawab ya. Nantinya pasti kalau misalnya ada hal-hal lain, kami akan tetap support dan dampingi. Dan aplikasi ini sudah cukup mature ya, jadi seandainya nanti digunakan, seperti kita menggunakan aplikasi apapun, di awal pasti ada adaptasi, ada penyesuaian dulu, nanti kalau sudah terbiasa pasti akan menjadi sangat mudah untuk dimanfaatkan. Intinya auto invoice berbasis Speed ID ini digunakan untuk mempermudah administrasi penagihan di sekolah maupun di instansi lain yang apa namanya melakukan kegiatan restribusi, iuran, dan sebagainya, sehingga menjadi mudah dan tidak merepotkan. Dan yang terpenting adalah invoice-nya sampai tepat waktu, tidak terlewat, dan juga reminder-nya jalan, sehingga pembayarannya juga on time. Dan terakhir adalah ketika dari sisi sekolah bisa melakukan monitoring dan juga follow up dan berbasis WA, karena WhatsApp sekarang sudah sangat umum digunakan oleh semua orang.
Kurang lebih demikian, teman-teman dari SMP Harapan Bangsa. Mudah-mudahan dengan Zoom ini beberapa hal yang ditanyakan sudah terjawab ya. Nanti selanjutnya kita bisa, oke, terima kasih dari teman-teman SMP Harapan Bangsa jika sudah cukup. Terima kasih Satya sudah memberikan penjelasan beberapa hal tadi. Mudah-mudahan kita bisa segera mengimplementasikan ini ya di SMP Harapan Bangsa dan mempermudah sekolah, mempermudah administrasi sekolah, juga mempermudah dari sisi orang tua sehingga tidak terlewat dalam pembayaran kewajiban atau SPP yang menjadi kewajiban mereka. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan atensi dari teman-teman semua. Izin saya akhiri Zoom ini. Terima kasih. Selamat sore.